Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalistik dan salam literasi. Halo Sobat Sansa, kembali lagi nih sama aku Anggun Puspitasari yang akan meliput yaitu MPLS SMA Negeri 1 Grati tahun 2025. Nah, kali ini aku akan memamerkan kegiatan-kegiatan yaitu MPLS nih. Kira-kira yaitu MPLS ini ada kegiatan apa aja sih? Pasti kalian kepo kan, dedek-dedek gemas yang ada di belakang aku ini bakal ngapain aja di hari kedua MPLS-nya. Yuk, let's check it out, kita kepoin. Dadah. Nah, untuk pagi hari ini setelah mereka melakukan apel pagi, senam pagi, dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di lapangan SMA Negeri 1 Grati, sekarang mereka akan memasuki aula tertutup untuk mendengarkan materi yang akan diberikan oleh pemateri. Nah, ini ada yang spesial nih karena pematerinya bukan hanya dari dalam sekolah, melainkan ada yang dari luar sekolah. Adapun pemateri dari luar sekolah yaitu dari pihak Koramil dan Kapolsek Nguling dan juga pihak BNN Kabupaten Pasuruan yang akan membahas bahaya judol, terus wawasan kebangsaan dan bela negara, dan juga bahaya nafsa. Kalian pasti ingin mendengarkan materi mereka kan, dan juga apa sih kesimpulan dari semua materi yang mereka sampaikan? Yuk kita kepoin ke dalam. Nah, sekarang anak-anak MPLS kini sedang menyimak materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Grati, yaitu Bapak Haji Putut Suhendro, SPD MM. Judul materi yang beliau sampaikan yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Mari kita simak bersama-sama. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Sekarang hari ke-1. Besok yang sholat subuh 432 yang sholat subuh di masjid. Kenapa sholat di masjid itu diutamakan? Karena disaksikan oleh para malaikat. Subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, sekarang setelah menerima materi dari Bapak Putut Suhendro, kini anak-anak MPLS mendengarkan materi spesial yang disampaikan oleh tamu spesial juga. Tapi tamu spesial ini tidak didatangi langsung oleh pihak Kapolseknya, tapi yang sedang menyampaikan materi di belakang saya ini adalah pihak perwakilan Kapolsek Nguling. Tapi tidak apa-apa, itu juga termasuk tamu spesial bagi kita semua. Yuk kita simak materi yang diberikan. Dan perlu diketahui materi yang beliau sampaikan yaitu bahaya judi online. Termasuk psikotropika, narkoba, termasuk tindakan asusila. Ya, itu adalah hal-hal yang kemudian akan tambah lagi alhamdulillah kemarin kita dari Polsek. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang disampaikan oleh pihak Kapolsek yaitu tentang judi online adalah kesimpulannya itu gini guys, judi online itu bahaya banget. Kalian udah tahu kan bahayanya judi online itu seperti apa. Nah, bagi masa depan kita itu sangat bahaya banget. Jadi jangan sampai kita mencoba-coba judi online agar kita tidak terjerumus semakin dalam, karena judi online bisa membuat masa depan kita gelap. Sekian, terima kasih untuk materi ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut. Saat ini kita mendengar dan menyimak lagi materi
materi yang disampaikan oleh tamu spesial part 2 nih, yaitu Bapak Peltu Prasetyo Budi Ernanto dari Koramil Nguling. Nah, beliau menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mari kita simak bersama-sama. Terjadinya pembulian adalah butuh kepedulian kalian. Cara memilih ketua OSIS, cara memilih ketua MPK, cara memilih apa lagi? Ketua pramuka, PR, mungkin ada ya? Nah, silakan. Ya, kesimpulan yang kita ambil dari materi yang disampaikan oleh Bapak Peltu Prasetyo Budi Ernanto dari Koramil Nguling adalah hindari situs-situs yang merugikan kita dan juga jaga kedaulatan NKRI dan juga cintai NKRI, cintai produk Indonesia dan kebudayaannya. Sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Yuk tonton kelanjutannya materi berikutnya. Oke, kita sudah sampai di pemberian materi yang keempat nih. Ini juga pematerinya tamu spesial part 3, yaitu dari pihak BNN Kabupaten Pasuruan, Bapak Mas Duki. Nah, materi yang beliau sampaikan ini yaitu tentang bahaya nafsa. Yuk kita simak sama-sama. Kabel di dalamnya putus. Kalau putus nggak bisa dipakai lampu. Adik-adik sekalian, otak itu dilapisi oleh selaput yang namanya selaput otak. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang disampaikan oleh Bapak Mas Duki tentang nafsa adalah nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan macam-macamnya ada banyak sekali. Dan itu semua berbahaya. Ada sih yang nggak berbahaya, tapi itu untuk obat saja. Karena yang berbahaya ini karena menyebabkan ketergantungan, kerusakan otak, dan resiko overdosis. Dan jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan nyawa kita melayang. Jadi yang untuk obat itu sesuai dosis ya teman-teman. Nah, itu pesan dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi Bapak Mas Duki ini. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita menyimak materi-materi yang dijelaskan oleh pemateri spesial tadi, kini saatnya kita kembali menyimak materi lagi yang disampaikan orang spesial kesayangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngrati, yaitu ada Ibu Hajah Tri Estu Murtiwi, SPD, yang akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Jadi mari kita simak materi yang beliau sampaikan. Nah, kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Estu ini yaitu sekolah bukan hanya tentang hadir di sekolah saja, tapi tentang melakukan prinsip-prinsip sekolah seperti belajar, bermasyarakat, berteman, berbaur dengan yang lain, dan lain-lain sebagainya. Jadi kamu jangan diam di sana aja ya, kalian juga bisa kok bermasyarakat, jangan malu-malu. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita sudah ada di materi yang terakhir, yaitu materi tentang sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Ngrati. Nah, ini tuh udah capek banget ya, Re. Ini juga jam terakhir, mereka juga udah ngantuk. Tapi nggak apa-apa, di mata mereka masih ada semangat yang membara walaupun diimbangi dengan ngantuk-ngantuk. Dan materi ini perlu diketahui bahwa materi ini disampaikan oleh orang spesial sekali, yang lembut sekali, kesayangan murid-murid SMA Negeri 1 Ngrati, yaitu Bapak Nurul Barit SPD. Yuk kita simak apa yang akan dijelaskan oleh Bapak Barit.
bukan itu sendiri, masih ada di belakang. Di bawah tangga paling belakang itu 10, 11, berikutnya 10, 12. Oke ya. Nah, setelah mereka diberi materi oleh para pemateri, ini saatnya sudah mereka menikmati bagian terseru dari Daitu MPLS ini, yaitu menonton video perkenalan guru yang ada di SMA Negeri 1 Grati dan juga menonton video tentang perkenalan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Grati. Akhirnya kita sudah ada di penghujung kegiatan MPLS Daitu ini ya. Sekarang adik-adik sedang diberi arahan oleh pihak OSIS di kelas akan pulang ya Kak. Nah, sebelum mereka pulang aku mau tanya-tanya sedikit nih sama pemimpin gugus sekaligus anggota OSIS, yaitu Kak Adam. Halo Kak Adam. Hai. Bagaimana kabar Kak Adam hari ini? Alhamdulillah sangat baik, capek, lelah, ngantuk, sudah. Mau pulang nggak Kak? Sangat mau, sangat mau. Oke, kita percepat saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, aku ingin tahu nih, apa sih peran pembimbing gugus dalam kegiatan MPLS ini menurut Kak Adam? Peran pembimbing dalam gugus, mungkin perlu diketahui juga ya. Setiap gugus ini nanti ada 2 pembimbing dan ada 12 gugus yang masing-masing itu nama gugusnya menggunakan nama gunung. Jadi kalau apa perannya dalam gugus, tentu sebagai, kalau ibaratnya di kelas biasa, sebagai wali kelas. Jadi membimbing, mengarahkan, sekaligus menjadi penyambung lidah untuk informasi-informasi terkait MPLS. Seperti itu. Oh, ini sebelum wali kelas ya, jadi guru pertamanya ya sebelum wali kelas latihan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih, sejauh ini ya, sejauh hari kedua MPLS ini gimana proses kegiatan MPLS-nya? Apakah ada kendala? Kalau kendala, mungkin kalau yang terlihat tidak terlalu banyak kendala ya. Yang kendalanya justru ada di balik layar dari panitia sendiri, entah ada miskom, entah ada deadline dadakan yang misal jam 12 siang deadline dikasih harus selesai jam 2 ya, seperti itulah. Berarti berasal dari panitianya ya, bukan anggota MPLS-nya. Lebih ke ya, benar. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini ya. Ini setahu aku Kak Adam ini tahun kemarin jadi pembimbing gugus juga. Jadi sekarang aku mau tanya bagaimana perasaannya ketika menjadi pembimbing gugus lagi. Apakah ada perbedaan dari tahun kemarin? Perasaan saya dari tahun kemarin dan sekarang hampir sama ya, karena kan mereka yang di dalam gugus ini dari beberapa SMP yang berbeda. Maka dari itu kebanyakan dari mereka ada yang diam, ada yang aktif, ada yang manut. Jadi kalau di gugus saya sendiri yang sekarang
Kebanyakan alhamdulillah aktif lah, lumayan seru juga. Diajak komunikasi juga asik. Meskipun tetap ada yang diam, ada yang ya seperti itulah, namanya juga baru SMA, lulus SMP. Ya, memang banyak sekali ya macam-macam manusia itu, apalagi anak yang baru puber mau beranjak dewasa, remaja gitu. Nah, untuk yang terakhir, kesannya untuk hari ini apa Kak? Apakah ada? Kesan hari ini aslinya capek ya, terutama bagi peserta MPLS sendiri, karena bukan capek sih, lebih ke lelah karena duduk terus, karena hari ini full materi semua dari pagi sampai sekarang, istirahat tadi siang 45 menit dan kebanyakan kegiatan di aula. Jadi capeknya itu lebih ke capek mental ya, saya rasa seperti itu. Oh iya, tadi juga banyak juga pemateri-pemateri dari luar yang spesial-spesial, dan itu juga aku juga capek ya duduk dengerin materi. Sebenarnya agak bosan sih, aku nggak tahu pendapatnya anak-anak MPLS juga. Oke, terima kasih Kak Adam sudah mau diwawancarai saya. Terima kasih banyak. Nah, sampai itu saja wawancara kali ini dan juga live report kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya Anggun Puspitasari pamit undur diri. Salam jurnalistik dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.